Ada seorang pemuda hidup di zaman Rasul tapi nggak pernah jumpa sama Rasul. Sehingga Rasul pernah menyampaikan pesan kepada Umar, sahabat-sahabat yang lain. Apabila kalian nanti menjumpai seorang pemuda, pemuda ini bapak ibu nggak tampan. Ternyata bukan ketampanan yang menunjukkan orang-orang bertakwa itu, bukan. Dan pemuda itu juga nggak kaya. Ternyata juga bukan kekayaan yang menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah, bukan. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi hari ini kalau pesantren tidak dibangun, kemana anak kita mau belajar agama? Jadi bapak ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya teringat bapak ibu, kalau keluar saya berdakwah, saya sering lihat orang-orang tua di hadapan saya, khususnya pak laki-laki nih ya pak, karena saya sudah tidak memiliki seorang ayah tapi masih memiliki seorang ibu. Jadi ketika saya berdakwah itu, saya nggak pernah lupa bacakan surah Al-Fatihah satu paling saja buat almarhum ayah saya. Duduk saya di sini berada di atas bukan karena saya lebih berilmu, bukan saya lebih pintar atau saya lebih warok, bukan. Tapi duduk saya di sini karena Yayasan Kampung Zikir Madani mengundang saya 10 hari untuk keliling di Kabupaten Riau ini, berdakwah untuk memberikan kesempatan kepada kita semua. Kesempatan dalam artian jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Yayasan Kampung Zikir Madani ini bapak ibu ingin masuk surga sendiri, rasa-rasanya nggak susah. Cukup mereka berkarya di Pekanbaru sana. Bahkan mohon maaf, di Pekanbaru juga banyak orang-orang yang mungkin cinta dengan Islam ini, cinta dengan Allah dan Rasulullah. Tapi mereka juga ingin mengajak saudara-saudara yang ada di seluruh Republik Indonesia ini untuk ambil bagian, ya, untuk sama-sama kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat ada kalam Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini kata Allah, sudah kau sembah aku, kata Allah, jangan kau sekutukan. Hari ini kita sudah sembah Allah. Apakah kita mensekutukan Allah? Kita juga tahu mana yang kita sembah. Bukan batu yang kita sembah, tapi Allah hakikatnya yang kita sembah. Kita juga udah memahami. Tapi ketika berbicara tentang wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, kata Allah. Allah nggak nyuruh bapak ibu membalasnya, enggak. Kalau Allah suruh kita balas kebaikan orang tua, ayatnya itu bukan wabil walidaini ihsana, tapi wabil walidaini jazaa. Balaslah kebaikan orang tua. Allah nggak nyuruh kita balas. Kenapa Allah nggak nyuruh kita balas? Karena Allah tahu. Bahkan Allah maha mengetahui seorang anak itu nggak akan pernah sanggup dan bisa untuk membalas kebaikan orang tuanya. Sehebat apapun seorang anak, presiden sekalipun nggak akan pernah sanggup untuk membalas kebaikan orang tuanya. Ada seorang hamba Allah hidup di zaman Nabi tapi nggak jumpa sama Nabi, makanya tidak dikatakan sahabat Nabi. Yang dikatakan sahabat Nabi itu kalau sudah mencukupi 3 hal. Pertama, hidup di zaman Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, berjumpa dengan Nabi. Inilah baru dikatakan sahabat Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi tapi nggak beriman sama Nabi, banyak. Ini bukan sahabat Nabi. Ada beriman sama Nabi tapi tidak hidup di zaman Nabi, tidak dikatakan beriman sahabat Nabi. Khadijah, Aisyah, sahabat Nabi,
Kenapa? Karena hidup di zaman Nabi, jumpa dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Hasan Hussein walaupun cucunya Nabi, tapi statusnya juga adalah sebagai sahabat Nabi, berjumpa, beriman, dan hidup di zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda hidup di zaman Rasul, tapi gak pernah jumpa sama Rasul. Sehingga Rasul pernah menyampaikan pesan kepada Umar, sahabat-sahabat yang lain. Apabila kalian nanti menjumpai seorang pemuda, pemuda ini Bapak Ibu nggak tampan. Ternyata bukan ketampanan yang menunjukkan orang-orang bertakwa itu, bukan. Dan pemuda itu juga nggak kaya. Ternyata juga bukan kekayaan yang menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah, bukan. Bukan kekayaan, bukan ketampanan. Apabila nanti kalian jumpai itu pemuda dari kota Yaman, kata Rasulullah, punya penyakit kulit Bapak Ibu, penyakit supa, itu penyakitnya. Kalian minta doa kepadanya, karena doanya itu langsung diterima Allah, diijabah Allah doanya. Siapa pemuda itu? Pemuda itu namanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Mungkin kita sudah pernah dengar. Ini hanya mengulang-ulang kaji saja Bapak Ibu. Uwais Al-Qarni itu tidak pernah menolak satu permintaan ibundanya saat itu. Suatu saat ibundanya Uwais Al-Qarni ngomong, bicara sama Uwais, wahai Uwais, iya bunda, iya mak pengen sholat di depan Ka'bah, nak. Pengen kali tawaf keliling Ka'bah, pengen kali sa'i dari Safa ke Marwah, pengen menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni senyum. Dia berikan senyuman kepada ibundanya, padahal dalam hatinya, ya Allah, aku nggak punya harta, aku nggak punya kendaraan, ya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa membawa ibuku untuk berangkat ke tanah suci-Mu, ke tanah haram? Tapi aku nggak ragu, kekuasaan-Mu maha besar, ya Allah. Ibuku ini hamba-Mu, aku serahkan ini semua kepadamu, ya Allah. Dia tawakal kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, tapi tidak meninggalkan ikhtiarnya Bapak Ibu. Besoknya dia cari seekor bayi domba, dia beli seekor bayi domba, kemudian dia bawa terus naik turun bukit selama 8 bulan. Sampai orang kampung itu mengatakan apa? Uwais Al-Qarni sudah gila. Uwais Al-Qarni gila. Kenapa gila? Ada orang ngangon kambing, kambingnya digendong. Ini nggak pernah terjadi. Biasanya orang ngangon kambing, kambingnya itu dituntun jalan. Ini digendong Pak, di atas pundak. Ya wajar orang kampung saat itu mengatakan Uwais Al-Qarni gila. Tapi Uwais Al-Qarni gak peduli. Dia hanya punya satu tujuan. Apa tujuannya? Dia ingin membesarkan tubuhnya. 8 bulan Bapak Ibu. Tiba musim haji, tubuh Uwais Al-Qarni kekar. Kenapa? Karena kambing itu semakin besar, semakin berat. Tiba musim haji, dia datangi ibundanya. Wahai ibu, ini sudah musim haji, Mak. Aku gak punya harta, aku gak punya kendaraan, tapi aku punya tubuh yang kekar. Naiklah ibu ke atas pundakku. Dari kota Yaman ini dia akan kubawa ibu ke kota Mekah berjalan kaki. Dia gendong Bapak Ibu emaknya di atas pundaknya berjalan kaki. Di tengah perjalanan, bukan hanya sebatas di atas pundak, makan dia suapkan ibundanya, dia layani. Bagaimana seorang budak melayani rajanya, bahkan lebih. Kulitnya licet, keringat berceceran, bukan hanya keringat Bapak Ibu, darah pun berceceran. Nyawa dia taruhkan. Sampai di tengah perjalanan, tetap di atas pundaknya. Ibundanya nanya sama Uwais, wahai Uwais, apakah kota Mekah masih jauh, nak? Berbohong Uwais untuk membahagiakan orang tuanya. Walaupun dia belum tahu kapan dia sampai ke kota Mekah, tetap dia senangkan hati ibundanya. Wahai ibu, dari sini sudah terlihat gerbang kota Mekah. Ibundanya senyum, terus memeluk pundak Uwais Al-Qarni. Sampai di depan Ka'bah, ibundanya nggak sadarkan diri Bapak Ibu. Karena apa? Karena lemas, bekal sudah habis. Akhirnya Uwais Al-Qarni meminta sama Allah, ya Allah, sadarkan ibundaku, bukakan matanya ya Rabb, berikan kesempatan kepada ibuku ini sholat di depan Ka'bah ini ya Allah. Biarkan ibundaku ya Allah melaksanakan rukun-rukun haji.
apabila sudah dia laksanakan, kalau kau ingin panggil, ingin ambil ibundaku, aku ikhlas ya Allah. Hanya ini permintaanku ya Allah. Akhirnya atas izin Allah terbuka mata ibundanya Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu. Terbuka, sholat di depan Ka'bah, dia gendong terus ibundanya tawaf sa'i dari Safa ke Marwah. Dia lakukan, selesai, pulang lagi Bu, 3 bulan perjalanan. Waktu mau pulang di perjalanan, dia jumpa dengan Abdullah bin Umar. Uwais Al-Qarni bertanya, wahai Abdullah, aku dari Yaman ke sini 3 bulan berjalan kaki. Bukan keringat hanya, bukan darah saja, nyawaku kupertaruhkan buat ibundaku ini, wahai Abdullah. Dan ini aku mau pulang lagi ke Yaman, 3 bulan perjalanan lagi akan kuhadapi. Pertanyaanku, wahai Abdullah, apakah yang kulakukan sampai detik ini, bahkan nanti sampai ke kota Yaman lagi membawa ibundaku di atas pundak, sudah bisa membalas kebaikan ibundaku terhadap? Apa kata Abdullah bin Umar, Bapak Ibu? Sangat-sangat menakjubkan, dan ini sangat berharga bagi kita, Bapak Ibu. Kata Abdullah bin Umar, wahai Uwais Al-Qarni, jangankan semua kebaikan orang tuamu, setetes darahnya ketika melahirkanmu, itu saja belum bisa kau balaskan dengan apa yang kau lakukan sampai dengan detik ini. Begitu luar biasa kita, Bapak Ibu. Setetes darah kah ibunda kita melahirkan kita? Tidak. Ibu yang sudah melahirkan sudah merasakan dan sudah melihat bagaimana banyak darah yang ibu keluarkan ketika melahirkan, bukan setetes. Dan itu juga dialami oleh ibunda kita. Yang ingin saya bahas hari ini, Bapak Ibu, begitu luar biasa perjuangan orang tua. Ayah kita, Masya Allah, kadang-kadang ayah Bu cari nafkah, dia nggak peduli dihina, dia nggak peduli, kadang-kadang dimaki sama pimpinannya, nggak peduli. Kadang ada yang kerja sama orang kafir, mohon maaf, nggak bisa sholat, hingga apa, tinggal sholatnya, tinggal ibadahnya. Untuk siapa? Untuk anaknya. Banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak ibadah yang dia tinggalkan, bukan karena dia nggak taat sama Allah, dia taat sama Allah, tapi keadaan nggak mungkin. Kalau aku sholat, maka waktu berjalan, sementara aku harus kerja. Kalau aku sholat mungkin dipecat. Kalau aku dipecat, dari mana aku mendapatkan biaya untuk memberi nafkah anak dan istri? Akhirnya apa? Dia tinggalkan sholatnya. Ibunda kita hari ini yang masih hidup, alhamdulillah, bersyukur Bu, masih hidup. Masih ada kesempatan buat kita untuk meraih ridha Allah. Ridha Allah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Masih hidup orang tua hari ini, Masya Allah, luar biasa. Abdikan diri kita kepada orang tua. Seorang suami jangan takut kepada istri untuk memberikan harta untuk orang tua kita. Seorang istri juga begitu, memberikan harta buat orang tuanya. Ayo izin sama suami, saling tukar menukar, saling memahami. Saya, Bapak Ibu, jujur, ketika saya selesai ijab qabul, saya katakan dengan istri saya, Adinda, adikku, istriku, hari ini kau sah sebagai istriku. Apapun yang kau berikan buat orang tua kandungmu, aku ikhlas dunia akhirat. Kau tak perlu lagi minta izin denganku. Ini bahaya. Kadang-kadang kalau perempuan memberikan hartanya, memberikan uang yang dikasih suami tanpa izin suami, hukumnya haram. Tapi perempuan itu tidak bekerja, hanya suami yang bekerja. Kalau dia punya hasil sendiri, silakan, hasilnya dia berikan. Karena banyak hari ini istri nggak izin ketika suaminya memberikan kepada orang tuanya. Padahal ketika dia memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka orang tua akan ridho, orang tua senang mendoakan anaknya, maka anaknya mendapat ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah Allah turunkan kepada seorang suami, maka istri juga akan mendapatkan cipratan kebahagiaan itu. Pertanyakan hari ini, Bapak Ibu, kalau ibunda kita, Masya Allah, ini darahnya yang di dalam perut berapa liter kita minum? 10 liter Bu, 9 bulan. Siapa yang ngasih makan kita dalam perut emak kita? Pernah emak kita nyuapkan langsung dari luar perutnya? Enggak pernah. Allah yang mengaturnya. Tapi ada sebabnya. Makanan yang dimakan ibunda itu masuk ke dalam tubuh.
Di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu yang kita minum. Dia melahirkan kita lagi, darahnya lagi keluar berapa liter lagi. Waktu memberikan air susunya kepada kita 2 tahun. 2 tahun itu Bapak Ibu, air susu ibu kita lihat warnanya putih. Zahirnya, hakikatnya air susu ibu itu juga asalnya dari darah Pak. Merah itu warnanya Pak. Dari darah. 2 tahun 20 liter. Tambah dalam perut 10 liter, 30 liter darah emak kita minum Bapak Ibu. 30 tanpa kita sadari. Makanya kadang-kadang saya berbicara terlalu kasar kata-kata jemaah Bu. Tapi saya rasa pantas ungkapan ini kepada anak-anak yang melupakan ayah ibundanya. Saya sering katakan hari ini kalau kalian punya harta, orang tua kalian sudah meninggal, nggak bisa kalian manfaatkan harta kalian buat orang tua kalian. Sementara darahnya kalian hisap hampir 30 liter. Seperti anak lintah yang menghisap darah, dia pergi meninggalkan yang punya darah. Untuk apa kekayaan kita? Untuk apa kehidupan kita hari ini kalau nggak bisa membahagiakan orang tua kita? Masa hidupnya alhamdulillah bisa kita bahagiakan. Mak mau makan apa? Aku punya uang, ayo mak kita berangkat makan. Mak mau berangkat haji umroh, berangkat mak, aku punya harta. Masih hidup yang sudah meninggal dunia. Bisa kita berangkatkan haji lagi, bisa kita bawa jalan-jalan lagi, bisa kita bawa makan makanan enak lagi. Nggak bisa. Dia nggak butuh lagi Bu itu, tapi yang dia butuh apa? Amal ibadah anaknya, mengalir pahalanya buatnya. Kenapa? Karena di dalam tubuh anaknya juga mengalir darahnya. Gak usah tanya perjuangan orang tua. Ibu, bapak, mohon maaf, saya yakin dan percaya, saya juga sebagai orang tua, ibu bapak juga sebagai orang tua, lebih dahulu bapak merasakan bagaimana menjadi orang tua, dan itu juga dialami oleh orang tua kita. Pengorbanan kita luar biasa Bu. Kita kadang-kadang selalu paham mengerti sama anak. Paham kita mengerti sama anak, tapi anak pernah paham mengerti keinginan orang tua? Jarang kita mengerti dan memahami keinginan orang tua kita. Ibu bapak yang mulia, mohon maaf kalau nggak berbakti kepada orang tua, jangan harapkan anak kita akan berbakti dengan kita. Man lam birra walidayhi lam yaduk birra waladi. Nggak akan berbakti. Berbakti bukan masa hidupnya saja, udah meninggal dunia orang tua kita, tunjukkan bakti kita. Bersedekah untuk orang tua. Ada makanan, ada rezeki, makanan apa kesukaan ketika hidupnya, beli, sedekahkan. Mana teman-temannya ketika hidupnya rajin dia bersilaturahim, teruskan silaturahim itu. Setiap selesai sholat jangan lupa angkatkan tangan, Allahumma ghafir laha, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 menit paling lama kita berdoa. Ini pun kadang-kadang kita tinggalkan Bapak Ibu. Cinta kita sama orang tua. Pengen nggak masuk surga bersama orang tua? Pengen. Mudah-mudahan semua kita yang di sini masuk surga bersama dengan orang tua kita Bapak Ibu. Udah banyak pengorbanan mereka. Sekarang tanyakan pengorbanan kita buat orang tua kita mana? Mana pengorbanan kita? Apa hanya ngomong saja? Apa hanya kita berbicara saja mengatakan cinta dengan orang tua? Ibu bapak mohon maaf, ada kisah orang tua punya 5 orang anak. Ke-5 orang anaknya ini semua sudah sukses, punya mobil, punya rumah mewah, punya usaha. Sementara orang tua tinggal di kampung, rumahnya gubuk. Kalau datang angin kencang, ini emak takut rumahnya gubuk itu rubuh. Dia jauh dari tetangga, tapi ibundanya jumpai tetangga karena dia bisa menghubungi anaknya hanya lewat tetangga. Itu dia nggak pandai gunakan handphone. Dia datangnya, tolong teleponkan anakku, ke-5-5-nya suruh pulang. Akhirnya tetangga itu telepon, langsung nyuruh ibunda yang ngomong sama anaknya. Ke-5-5-nya dia suruh pulang. Nak, kalian ke-5-5-nya harus pulang besok. Kalau kalian nggak pulang, kalian jangan menyesal. Si anak tadi patuh sama orang tua, pulang semua. Di depan rumah yang gubuk parkir mobil-mobil mewah 5 unit. Akhirnya dia kumpulkan anaknya yang ke-5 itu. Duduklah kalian di hadapanku nak. Di rumah ini kalian emak lahirkan. Di rumah ini darahku berceceran melahirkan kalian. Kalian emak panggil, emak nggak minta uang kalian, tidak. Kalian emak panggil, emak nggak minta kalian bangunkan rumah emak.
Emak kalian panggil supaya kalian berpaham nak. Emak nggak mau buat kalian masuk ke dalam neraka Allah. 9 bulan nak kalian di dalam perutku ini ngontrak. Emak nggak minta apa-apa dari kalian. Emak hanya buat kalian sadar. Dan sekarang emak minta bayaran selama 9 bulan 10 hari dalam perut emak ini. Anak yang 5 itu bu tatap-tatapan, kebingungan. Berapa mau kita bayar? Abang kakak berapa mau kita bayar? Ini bapak ibu kita yang hadir di sini, kalau ada harta kita emas kita setinggi gunung, permata intan kita setinggi gunung, itu kita bawa harta itu, mak, ini mak bayaran selama 9 bulan 10 hari dalam perut emak. Emas setinggi gunung gak cukup untuk membayarnya bapak ibu, gak cukup. Makanya hari ini tanyakan, alhamdulillah bapak ibu yang mau hadir di sini mungkin bisa tergugah hatinya. Saya sudah gak memiliki orang tua, ayah, emak saya masih ada. Saya manfaatkan emak itu buat saya masuk ke dalam surga. Sampai sekarang bapak ibu, almarhum ayah saya senang makanan. Saya tahu makanan kesukaan. Setiap saya lihat makanan kesukaan itu saya beli, saya sedekahkan. Saya niatkan, ya Allah sampaikan ini kepada almarhum ayah saya. Kita hari ini berapa banyak harta kita sudah kita habiskan? Gak ada bapak ibu. Oleh karena itu bapak ibu yang mulia, kalau cinta kepada orang tua, buktikan kecintaan kita. Siapa yang cinta kepada orang tua, cinta kepada Rasul, kelak di dalam surga pasti akan bersama orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan bapak ibu orang tua kita yang masih hidup di dunia ini, Allah berikan kesehatan, Allah berkahi usianya, Allah berikan petunjuk hidayah untuk selalu taat kepada Allah. Orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah angkatkan, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya, Allah kumpulkan nanti bersama dengan orang-orang soleh. Bapak ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maafkan saya mungkin agak kurang kontrol, kadang-kadang saya seperti itu bu, kalau membahas tentang orang tua. Bukan hanya bapak ibu kadang menangis, saya juga tak sanggup menyampaikan ini. Tapi inilah tanda kita sebagai anak yang cinta kepada orang tua. Ingat-ingatlah jasa orang tua, jangan sering kita ingat jasa kita kepada orang tua kita. Harta yang ditinggalkan orang tua kepada kita itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah harta yang kita berikan, kita sedekahkan, kita infakkan, itu juga mengalir pahalanya buat orang tua kita walaupun dia sudah di dalam kuburnya. Bapak ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Yang baik pasti datang dari Allah, yang tak baik itu datangnya dari saya sendiri. Undur maqalah wala tandur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.